Pernahkah kalian mendengar tentang tanaman ular atau tanaman yang disebut makanan ular? Beberapa di antara kita mungkin pernah mendengar hal ini saat kecil. Biasanya tanaman ini tumbuh di semak-semak atau di kebun. Disebut tanaman ular atau makanan ular karena orang zaman dulu bermaksud untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak suka bermain di kebun yang berbahaya. Apalagi memang tampilan dari bunga ini seperti sisi ular dan biasanya malah dicabut karena dikira hama. Mereka adalah lempuyang, tanaman herbal penuh manfaat. Hai, selamat datang di Teman Sains. Tanaman lempuyang merupakan tanaman rimpang dalam famili Zingiberaceae, yaitu semacam suku jahe-jahean. Mereka adalah tanaman semak semusim yang memiliki batang semu. Yang kita lihat berdiri kokoh ini merupakan sebuah perpanjangan dari pelepah daun lempuyang, di mana batang aslinya sangat pendek dekat dengan tanah. Daun lempuyang sendiri mempunyai susunan tunggal berwarna hijau berbentuk oval dengan ujung yang meruncing dan sedikit licin seperti daun pisang. Secara umum lempuyang dikenal ada 3 jenis, yaitu lempuyang gajah, lempuyang emprit, dan lempuyang wangi. Mereka tumbuh di daerah beriklim tropis, termasuk di kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, kemudian menyebar di Papua dan India. Tanaman lempuyang ini sering ditemukan di hutan atau kebun, dan juga kadang ditemukan tumbuh liar di pekarangan rumah atau halaman belakang rumah, terutama di tanah yang lembab dan basah. Jika bukan di musim berbunga, mereka sering dianggap sebagai semak-semak biasa. Namun saat musim penyerbukan, mereka akan sangat mudah dikenali dengan bentuk bunganya yang unik. Tanaman lempuyang memiliki bunga jenis lateral yang tumbuh melekat pada batang semu. Tampilan bunga secara keseluruhan nampak seperti telur dengan sisik berwarna merah. Namun ada juga yang berbentuk memanjang. Sisik-sisik ini merupakan semacam kelopak bunga, di mana bunga yang sesungguhnya berada di dalam setiap kelopak, berukuran kecil sekitar 1-2 cm. Posisinya bergerumbul dengan warna merah dan terkadang kuning hampir hijau muda. Jika kalian berjalan-jalan dan menemukan bunga lempuyang, coba remas mereka. Maka bunga itu akan mengeluarkan cairan semacam lendir transparan agak putih susu dan berbau harum. Kira-kira cairan apa itu? Cairan ini sebenarnya hanyalah air biasa yang terserap oleh akar beserta nutrisi-nutrisinya, kemudian terakumulasi di bonggol bunga lempuyang. Cairan yang kental menandakan akan banyaknya mineral terkandung di dalamnya. Maka tak heran cairan ini memiliki fungsi sangat bermanfaat bagi manusia, salah satunya sebagai sampo atau kondisioner rambut alami. Di luar negeri, sampo bunga lempuyang biasa disebut sebagai sampo ginger lily dan dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan rambut. Penggunaan secara berkala akan menambah kilau dan kelembutan rambut, memperbaiki rambut yang rusak, meningkatkan hidrasi, mengurangi rambut kusut, serta meningkatkan volume dan mendorong perkembangan rambut. Apalagi sifat antioksidan dan antiinflamasi bunga ini akan membantu mencegah ketombe, sekaligus memberi nutrisi pada kulit kepala. Cara mendapatkan cairan sampo ini sangat mudah. Kalian hanya perlu mencari beberapa bunga lempuyang yang sudah tua dengan warna merah cerah. Genggam bagian bunganya, maka cairan ini akan langsung keluar dengan sangat mudah. Dan kalau kalian penasaran dengan rasanya, coba saja langsung. Cairan ini tidak beracun dan rasanya ada sedikit sensasi jahe. Ketika meremas, mungkin saja kalian akan melihat bulir-bulir kecil berwarna kekuningan. Namun jangan khawatir karena itu adalah serbuk sehari mereka yang rontok. Kemudian kalian bisa langsung mengaplikasikannya ke rambut atau menyimpannya dalam toples. Tekstur mereka hampir mirip seperti sampo atau sabun cair. Cara pengaplikasiannya pun mirip dengan gel aloe vera, tinggal dioleskan tanpa mencuci. Maka rambut akan ternutrisi dengan tambahan sensasi yang dingin di kepala. Dan bila kalian ingin menyimpannya, pastikan masukkan dalam kulkas atau pendingin. Bisa bertahan selama 2 minggu dan praktis bila digunakan. Bukan hanya bunganya saja, dari ujung bunga sampai ke ujung akar, tanaman lempuyang punya banyak manfaat, seperti rimbangnya yang bisa dimanfaatkan seperti jahe. Mereka juga digunakan secara medis untuk mengobati gangguan pencernaan, contohnya diare dan cacingan. Selain itu, rimbang ini bisa dikeringkan lalu dibuat bubuk untuk disimpan lama. Serta ekstrak rimbang lempuyang juga bisa diproses dalam pembuatan minyak esensial untuk diaplikasikan pada kosmetik. Kemudian, daunnya juga bisa digunakan untuk menambah aroma pada masakan.
Ditambah bunga yang estetik bisa dimanfaatkan sebagai tanaman hias di halaman rumah. Dan jika kalian ingin membudidayakan tanaman ini, kalian hanya perlu memotong bagian rimpang beberapa senti, kemudian meletakkan di wadah dengan alas tisu, kapas, atau kain basah. Dalam beberapa hari, tunas akan muncul dan lempu yang siap ditanam. Pastikan lana yang digunakan cukup lembab dan teduh. Kemudian, masa pembungaan akan muncul pada umur 4 bulan. Lalu rimpangnya bisa dipanen setelah usia 9 bulan. Hey, kalian ingin membahas apa di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan subscribe channel Teman Sains untuk update tiap minggunya. Sampai jumpa dan terima kasih.